Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus warga kampung Keramat Panjang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam takdim dan hormat terkhusus terkhusus kepada para habaib. Alhamdulillah ada banyak guru kita, orang tua kita, ada Habib Ali bin Usman Al-Kab, ada Habib Makbar bin Ali Al-Kab, ada Habib Mustafa bin Yahya Al-Kab, ada Habib Hamid bin Muhsin Al-Kab, ada Habib Fahmi Al-Kab, Habib Umar Al-Kab, dan para habaib yang lainnya. Ya. Karena banyak yang sedang sakit, doakan yang sakit disehatkan badannya, amin ya rabbal. Dan juga para asatidz baik yang dari kampung seberang ataupun dari Keramat, ya, khusus ada Ustaz Sarman DJ, ada Ustaz siapa lagi ke belakang, ya? Satu nama, ya. Dan juga segenap Satursi, dan juga segenap warga kampung Panjang, Bang Mus, Bang semuanya dan yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Salam takdim dan hormat al-fakir berkhusus kepada Khadimul Majlis, guru kita yang mulia yang datang, ya, Habib Abdul Rahman bin Ali bin Usman bin Salim Al-Kab, yang tidak terbantu serta keluarga besarnya sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dipanjangkan umurnya dalam doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita meneruskan kajian kita bertemu kembali di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis Al-Iqra. Walaupun banyak yang sedang sakit ataupun ada udzur ataupun banyak kondangan, kecapean, ya. Tapi ini malam kita kumpul kembali. Keluarga muslim kopi. Kita kumpul kembali tidak lain karena kita semua yang hadir ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijawabkan husnul khatimah. Kita lanjutkan karena udah malam, ya. Malam, ya. Ini malam, tadi juga udah malam gitu, ya. Kalau masih sore terlalu bahaya, ya. Kalau mu'allif wal musannif, yang pertama kita baca sedikit sirah, ya. Ustaz Umar Abdul Jabbar Na'uladul Nakan Biologi. Masih berkenaan tentang hijrah Nabi ke kota Madinah. Ini masih panjang, kita baca cuma mungkin satu judul aja ini malam. Habis ini kita baca ada Khurujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal Ghar, keluarnya Nabi Muhammad dari luar, ya, luar tahun, ya. Saya mau saja lagi. Ba'da an inqata al-bahth an Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a sahibihi wa bada'ahuma fil ghari thalath layali. Setelah hilang pencarian Nabi, artinya udah terputus, udah enggak lagi Nabi dicariin tuh, artinya udah aman kan. Nabi keluar bersama sohibnya. Siapa sohibnya? Sayyidina Abi Bakar. Setelah mereka berdua bersembunyi di gua tersebut, menetap di gua tersebut selama 3 malam, 2 hari 3 malam. Ya.
Jadi setelah 2 hari 3 malam dirasa aman, udah nggak ada yang nyariin, mereka keluar. Bahkan Abdullah bin Abi Bakar ya'tihima fil masa wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraisy. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Bakar punya anak, salah satu anaknya namanya Abdullah. Sayyidina Abdullah itu bin Abu Bakar ya, setiap sore hari mendatangi kedua orang. Kedua orang itu siapa? Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Di Sayyidina Abdullah setiap sore hari datang ke Gua Thur mendatangi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar dan memberitahu keduanya tentang kabar-kabar dari orang Quraisy. Ya. Jadi kalau sore Sayyidina Abdullah naik ke Gua, ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Ya. Kan Gua Thur ada di atas. Naik, nyampein berita-berita dia jadi intel gitu. Sampai malam ya pulang ke Mekah lagi. Dikatakan bahwa dia sebelumnya ke Anuna India. Berdasarkan yang ditulis khabaran min jihati Rasul wa sahibi ya ilahi qalilan wa akhbaruhuma bihi wa bada'ahuma. Jadi dari sore ke malam kadang-kadang nginep di gua. Pagi-pagi pulang pura-pura tidur di Mekah. Jadi seakan-akan tidur mereka. Jadi orang Mekah nggak tahu kalau Sayyidina Abdullah jadi intel gitu. Karena ada kok tidur bareng-bareng gitu. Tidur bareng-bareng. Jadi paginya tidur sama orang Mekah, sama orang kafir Quraisy. Sorenya datang ngasih tahu, Pak, nih orang kafir punya tipu muslihat kayak begini, Pak. Ini mau cari begini, Pak. Jangan kesini, Pak. Ntar Bapak dijegat begini. Bapak itu kan masa sama kan. Artinya Sayyidina Abdullah ngomong sama abahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kamu harus tahu Bapak gitu ya. Jadi penting. Karena kalau misalnya nggak ada Sayyidina Abdullah, bisa jadi Nabi Muhammad lewat jalan yang mungkin nanti dihadang. Jadi dapat kabar-kabar dari Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar setiap sore ya, selama 2 hari. Ya, 2 hari 3 malam ya. Berarti 3 malam 3 kali. Wa kana tukhduhu Asma ta'tihima bi ta'am khufiyah khaufan min Quraisy. Nah, saudarinya ya, Sayyidina Abdullah punya kita bisa katakan empok atau adik gitu ya. Punya saudari. Jadi saudarinya ya bernama Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma mendatangi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar setiap sore menjelang malam ya atau malam, mendatangi sambil membawa makanan. Membawa makanan karena khawatir dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi Sayyidatuna Asma itu bawa makanan setiap hari. Intinya kayak begitu. Tahu nggak, Sayyidatuna Asma waktu itu lagi bunting, lagi hamil. Orang kita nyebutnya bunting gitu. Lagi bunting, lagi hamil gede. Kita aja yang masih muda naik Jabal Thur itu ngap. Udah dulu yang nggak sedih dulu ngap. Kita nih yang gagah naik gunung Thur atau Gua Thur kita daki itu ngap, capek. Karena terjal, lumayan terjal, gitu ya. Ini kita bayangin Sayyidatuna Asma lagi hamil lumayan tua. Tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, ya, karena cintanya kepada Nabi Muhammad, setiap hari bawain makanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan lagi kemarin sudah kita baca Amir bin Fuhairah yang suka mengembala kambing, yang tugasnya untuk menghapus jejak Sayyidina Abdullah, jejak Sayyidatuna Asma. Jadi seakan-akan nggak ada orang yang ke gunung, ke gua. Kalau ketahuan ada jejak tapak kaki, berarti di gua itu ada orang, ketahuan bakal dibunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada 2 peran ya, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidatuna Asma. Walau menja'ahuma dalil birahilatain bisabahillah menjadi raqiba wa sara rasyidin al-Madinah. Ketika dalil ini bukan bukti tapi penunjuk jalan ya. Ketika Abdullah bin Uraiqid ya, penunjuk jalan yang bisa oleh Sayyidina Abu Bakar datang kepada keduanya dengan membawa kendaraan ya, kudanya nyampe ke sana ya. Kudanya buat kuda nyampe ke atas gitu ya. Di pagi hari, di hari ketiga ya. Di hari ketiga udah janjian nih
Abdullah bin Malik sudah datang mendatangi keduanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur di hari ketiga, di pagi hari. Kemudian keduanya berangkat, ya, mengendarai kendaraan tersebut dan berangkat menuju kota Madinah. Ya. Walaupun dari kau bihim bitarik Suraqah, wa arada an yaqtula Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Di jalan Nabi Muhammad disusul oleh seseorang bernama Suraqah. Ya. Suraqah. Ya. Ini orang kafir Quraisy. Ya. Orang kafir Quraisy. Kemudian dia menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi karena melihat mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi disusul sama Suraqah. Ya. Ketika Suraqah dengar bahwasanya orang yang bisa menemukan Nabi Muhammad, membunuh atau membawa hidup atau mati Nabi Muhammad, mendapatkan balasan atau upah sebesar 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta 30 juta atau 20 juta, berarti kalau 100 berarti kalian sudah bukan juta sih, ya. Ya, jadi banyak begitu ya. Akhirnya Suraqah kepingin ngebunuh Nabi. Dia susul Nabi Muhammad. Ini kalau kita cerita panjang ya, artinya juga nebar tipu muslihat. Jadi dia supaya Nabi ini dia yang ngejar aja, yang lain dia tipu sama dia. Kemudian dia susul Nabi Muhammad dengan kencang, kesusul. Ketika mau ditusuk Nabi Muhammad, ya, dikatakan di sini, farahika Rasul hatta dana minhu fa'atarat farasul fakharra'anha thumma rakiba wa sarra hatta sarra yasma'u qira'at Rasul wa huwa la yaltafit fasakhat bainata faras saraga fakharra'anha thumma zajaraha hatta nahadat falam takat takhruju yadayha hatta saqa bi atharihi mawdu'a sa'at bi sama mithlu tuqan. Jadi Suraqah menyusul Nabi, kesusul. Ketika dekat mau ditusuk, Suraqah jatuh. Jadi kudanya jatuh. Kudanya jatuh, dia juga terpental gitu. Suraqah bangun lagi. Suraqah kejar lagi Nabi Muhammad sampai dekat, sampai Nabi dia dengar Suraqah ini Nabi ini ngomong ya, baca sesuatu ya, dan Nabi nggak noleh. Tiba-tiba ketika mau dia pacu lagi kudanya, udah dekat ini sama Nabi, dengar ucapan Nabi ya, mungkin Nabi baca ayat gitu ya. Kemudian Suraqah jatuh lagi. Dan di kali kedua ini Suraqah dia punya kendaraan kudanya terpendam ya. Kalau sebetulnya kependam gitu ya. Kependam ke tanah gitu. Enggak bisa bergerak. Waktu dia upaya dia diangkat gitu ya, sekuatan atas sampai banyak gitu ya, debu berterbangan ya, nggak bisa juga. Di situ dia lemas, dia nggak kuat, dia tahu kalau dia masuk rokok, anak-anak apa yang dikerjakan sia-sia. Wakaf ala nafsi, dia takut terhadap dirinya sendiri, takut kenapa-napa. Wah, gue bisa mati, gue dah dibunuh, gue dah Muhammad dah. Karena ada orang sudah dipanggil sama Suraqah keduanya, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, wa talabul aman. Akhirnya Suraqah minta keamanan kepada keduanya, maka diberikan keamanan dan Suraqah pulang dalam keadaan sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Tapi Suraqah subhanallah yang mendapatkan dikatakan mufassir dikatakan ahlu tarikh oleh Suraqah di sore harinya jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat beruntung gitu ya. Jadi ini sekedar sedikit tentang Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar hijrah menuju kota Madinah. Ini kalau kita lanjutkan lagi ya, Nuzul di Kuba insyaallah di bulan yang akan datang ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa punya peranan penting ya. Dan sampai meninggal pun makamnya ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai siapapun yang ada di sini atau keluarganya menghina sahabat Nabi. Kita harus sunnah wal jamaah, tidak akidah kita tidak diperbolehkan kita untuk menghina sahabat siapapun sahabatnya. Bukan kapasitas kita untuk menghina sahabat. Setinggi-tinggi magam wali belum bisa menyamai magamnya para sahabat Nabi Muhammad. Nah, ini sekarang ini banyak bermunculan aliran yang menyimpang, yang terkadang membenci sahabat Nabi. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini hati-hati ya.
Sampai dikatakan dalam kitab Jami' Karamatul Auliya Syekh Ismail bin Yusuf Al-Bahani, Syekh Yusuf Al-Bahani, penyana Bahani Muhammad Al-Bahani, dalam kitab Jami' Karamatul Auliya beliau menuliskan sedikit dari banyaknya karomah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu waktu digotong jenazahnya mau dikubur di samping Nabi, ya. Ini ada orang yang ngomong, wahai Rasulullah, ini sahabatmu Sayyidina Abu Bakar mau datang, mau dikuburin, gitu bahasa kitanya begitu. Ada suara yang tidak tahu siapa yang berbicara, yang suara itu mengatakan, dan tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Pintu masjid itu terbuka sendiri. Ya, pintu makam Muhammad terbuka sendiri. Dan itu ada kata-kata ulul hadis di dalam hadis. Masukin bahwa kekasih kepada kekasih, ya. Artinya, jadi Sayyidina Abu Bakar punya peranan penting, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Jadi bagaimana perasaan Nabi kalau ada orang yang mencaci sahabat tercintanya, ya. Jadi mau siapapun kalau membenci sahabat Nabi jangan diikuti. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang kadang kebaikan dianggap jelek. Apalagi mau politik, ya, mau apa namanya, pemilu, mau calon dewan, ya. Calon dewan, ada dewan ini ada lagi, kan ada. Jadi kadang-kadang yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan itu jangan langsung kita iyain, gitu. Kita filter, ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan kayak begitu, ya. Belum lagi kasus Al-Zaitun gitu, ya. Jadi pemerintah kita kurang tegas, kurang tegas gitu, ya. Kurang tegas. Di mana-mana sunnah Nabi itu sholat rapat, lurus. Bahkan Sayyidina Umar itu kalau lurus itu sholat itu pakai badan. Nabi sangat benci kepada siapapun yang sholatnya agak renggang, gitu. Ini ada orang alasannya kalau rapat bau ketek, katanya begitu. Emang dia nyium keteknya gitu. Engkek nih orang jitak, ya. Kalau ada udah jitak ya orang. Masya Allah. Jadi dia beragama dengan akalnya, Pak. Ini salah. MUI harus tegas. Dan MUI sebenarnya sudah tegas. Tapi ada beberapa oknum memang yang melindungi ini orang. Yang harusnya ini nyata-nyata ditangkap. Ini meresahkan umat, ini merubah sunnah. Ini salah. Ini gak betul. Mau baunya kayak gimana pun, ya urusan sop ya harus rapat, begitu. Makanya kan kita disunahkan pakai minyak wangi, begitu kan. Disunahkan siwak sebelum sholat, waktu wudhu kita siwak, begitu. Jangan makan yang makruh-makruh, kan begitu, ya kan. Artinya apa? Biar kita itu wangi, begitu, ya. Orang dekat sama kita itu enak, gitu. Ini kalau mau ngapel doang wangi, minyak sebotol habis, gitu. Kalau ke masjid itu ya, minyak mana minyak, mau belum beli gua. Ntar kalau ngapel aja begitu. Kali ketahuan, Masya Allah. Ini sedikit, ya, yang kita baca ini malam Allah Taala alam besok. Kalau muslimnya kita baca ada, udah berapa bulan kita nggak baca, ya. Harus satu masalah masuk di kita. Adabul aktif, ya. Adab tentang makan. Maka kita makan nih, ya, ini langsung dipraktekin, ya, adabnya nih. Kayak malam makannya kayak kesehatan, gitu, ya. Kayak dakso. Amal adab allati qablahu. Adapun adab sebelum makan. Fahiyya adalah ghusl yadaini, yang pertama membasuh atau mencuci kedua tangan. Kedua tangan cuci, ya. Kalau ada mangkok isi air, ya cuci di situ. Jangan diminum, naruh gitu, ya. Tapi kalau nggak ada kita cuci, mau di sonok ya kita bangun gitu, ya. Atau kita pakai talam atau apa, yang penting cuci dulu. Takutnya tadi lagi begini tuh, ya. Katanya begini tidak. Atau di belakang ada ayam gitu kan.
Pas itu kan silakan makan, rasanya asin ya. Padahal kayak ayam itu, kan begitu. Atau kita lagi tidur, kita nggak tahu tangan kita kemana gitu. Kalau gorok ketek, kalau gorok bawah, selangkangan gitu, langsung makan roti gitu. Di roti asin amat. Jadi cuci tangan dulu ya, itu yang pertama ya. Bahwa tu'am ala sufrah fil ard, ini makanya di sebagian tempat di halayak dipakai ya. Ini sunnah gitu. Meletakkan makanan di atas sufrah, di atas alas. Biasanya dari plastik atau kayak dari semacam bahan-bahan yang lentur gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar makanan itu jatuh ke kotor. Gitu loh. Kayak kalau makan di rumah makan Arab kan gitu ya. Dikasih pernah makan rumah makan Arab enggak? Jadi kan dikasih sufroh gitu ya, dikasih misalnya di Rahmat ada sufroh ya, kayak plastik gitu ya, plastik asal ya, jumlah aja dan jumlah gitu jadi dua gitu ya. Intinya kayak semacam plastik gitu ya, nampan taruh di bawahnya ya, nasi kebuli, nasi nadi, nasi kapsa, kemudian kita makan tuh berlima, berenam, bertujuh, kan pasti ada remnya tuh. Karena remnya jatuhnya ke tanah, remnya jatuhnya ke sufroh. Walaupun memang dulu itu orang banyak makannya di atas tanah begitu ya. Sufroh itu sangat penting ya. Sekarang ya kalau mau dikatakan ini seperti sufroh ya tetap ini nggak apa-apa ya. Karena ini kan ambal ya sama seperti sufroh ya, apa juga begitu ya. Dulu orang makan di atas tanah kan, kalau di atas tanah kan ambal langsung kotor kalau jatuh gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau julus duduk makan, duduk, jangan makan berdiri ya. Makan duduk, tapi duduknya juga tahu tempat, jangan di atas WC. Lagi ngedem sambil makan, waduh ya. Jadi duduk di tempat yang memang bukan diperkenankan kita untuk makan. Ya. Artinya kalau duduk di WC nggak boleh kita makan. Ya. Duduk ya. Wa niyatut taqwa atau taqawi adalah ibadah. Niat biar kuat ibadah. Kita makannya, ya Allah saya niat makan ini biar kuat ibadah. Biar kita sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, goro-goro, sholat takwa juga dengan lewat gitu ya. Jadi dia niat takwa, niat dulu ya, niat kuat ibadah gitu ya. Watarkul akli ma'asyibah ya. Meninggalkan makan dibarengi dengan kenyang. Jadi sebelum kenyang udah berhenti makannya begitu. Karena makan kalau belum mentok aja ucusnya. Ayat terus. Kalau ada ketemu ikan pindang, apalagi ada kerupuk, ada sambal terlimo, ada lalap apa yang enak? Oke. Kita bertiga piring nggak sadar dia, nambah lagi, mentok, wah. Itu di ujung nasi itu ya. Nah, jangan gitu ya. Nggak sehat buat badan. Di Nabi itu nggak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Makanya Nabi itu nggak butuh dokter. Kenapa? Karena udah sehat itu. Jadi nggak ada bahasa diet, nggak ada bahasa itu perawatan kesehatan. Orang itu bakal sehat sebenarnya kalau dia ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak makan kecuali lapar, sebelum kenyang Nabi berhenti. Ini makan paling makannya cuma 3 butir kurma, 1 potong roti. Kalau kita kan roti mentang-mentang roti ya. Hampir 11 makan. Udah gitu ditanya sama emaknya, udah makan belum? Belum mah. Tadi 11 roti apa itu? Jadi kayak begitu kita ya. Masya Allah ya. Waridho bil hadir binata'am. Ridho dengan makanan yang ada. Jadi yang makanan yang disuguhin udah ridho. Ya. Watarku dzammin, jangan dihina itu makanan. Datang makanan misalnya ceker, jangan dihina. Ceker. Orang ganteng makan ceker gitu. Jangan dihina gitu ya. Ya, jadi jangan dihina, kita senang, kita ridha dengan makanan yang ada di depan kita. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu, dan mencari orang ya, siapa saja man ya. Ya'kulu ma'ahu, yang makan sama dia. Jangan makan sendiri ya, sunahnya makan berjamaah. Makanya di pondok itu kayak di majlis kita ya, sebenarnya sunahnya begitu ya, makannya berjamaah.
Jadi cari orang yang mau diajak makan, jangan makan sendirian, ya. Karena mau makan berjamaah itu berkah. Makan berjamaah itu berkah, ya. Wa amalati ma'ah itu sunnah sebelum makan, ya. Jadi kalau makan cuma sendiri, itu makannya, kalau itu makan enggak. Justru makan sendirian aja di padang. Ketemu orang yang bertahuan, tapi dia kuman minta makan. Cuma ya kan, kita kalau makan kita sendiri ya, kita cari orang itu sebenarnya ya, sunnahnya kayak begitu ya. Ini sunnah-sunnah seperti tadi itu sebelum makan. Wa amalati ma'ah, adapun sunnah ketika makan ya, di menjelang makan bersama dengan makan. Fahia adalah al-bad'u bi tasmiyah jahran liyudzakkira ghairah. Yang pertama dimulai makan itu dengan baca bismillah. Jahran yang gede ya, artinya dengan suara jahar keras. Tujuannya apa? Untuk tadzkir, untuk ingetin orang yang lain yang belum baca bismillah. Mentang-mentang makan lapar jasa makannya sama daging kebo gitu ya. Lapar jasa gimana sih? Lupa kan baca bismillah kan? Bodoh. Kalau di komis enggak komis, baru makan komis tadi ya. Lupa gitu. Maka kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lupa saya bismillah awal kan begitu. Jadi untuk ingetin yang lainnya perlu baca bismillah. Karena orang kalau makan gak baca bismillah dia setan itu ikut-ikutnya belum. Setan itu ikutnya belum dan gak berkah. Wal aklu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Yang punya kebiasaan makan pakai tangan kiri rubah. Sudahnya pakai tangan kanan. Wa tasghirul luqmah ya. Mengecilkan suapan ya. 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 Ya, jadi suapan itu kita kalau ngambil yang gede begini kayak tamburi pun boleh jasa itu mah. Enggak sesuai sunnah gitu ya. Nabi makan kayak tiga jari. Kalau kita butuh 5 jari enggak apa-apa. Yang penting sekedar ya. Entong di semua kan enak-enak masuk si goreng. Ya itu enggak sesuai sunnah ya. Wa ijadatu madhiha ya. Dikunyah sampai bagus, sampai halus. Ini jarang kita amalin, makanya wajar kadang-kadang kita pencernaan kita kurang bagus ya. Kayak gimana sih usus kita masih kasar-kasar ya, belum halus udah ke usus kita gitu ya, udah ke lambung kita, jadi otomatis pencernaannya kurang bagus gitu ya. Kayak orang kayak pasir kan sampai halus, benar nggak? Kalau nggak halus kena tembok kan nggak bagus ya, kayak begitu aja deh, kurang lebihnya begitu walaupun nggak sama gitu ya. Jadi dikunyah dulu, jangan langsung ya, baru nyoba ngomong lu lagi gitu. Jadi ketawa aja. Ya, watar komat jadi ilalaiha qabla al-farag minha, dan tidak menjulurkan tangannya, meninggalkan tidak menjulurkan tangannya ke makanan yang lain, atau ke nasi atau ke roti ya, mau makanannya apa dah ya. Sebelum selesai yang dia telan yang di mulutnya ya. Jadi sebelum dia selesai ngunyah, ini tangan jangan ngambil lagi. Kunyah dulu baru ambil lagi. Kunyah dulu baru ambil. Kunyah telan. Disuap, dikunyah, ditelan baru ngambil lagi. Jangan begitu. Ini jatah gua nih, lu mau no. Jangan gitu ya. Asyhadu wal aklu mimma yalihi ila bil faqihah, dan makan mimma yali yang di depannya ya, kecuali pada fakihah buah-buahan. Jadi makan kita misalnya satu rampat ya, makan yang di depan dulu, jangan ngambil sono, jangan yang di pojok diambil, jangan ya, kecuali mungkin kayak sambal, mungkin kita nggak ada sambal di pojok, izin nggak apa-apa, tuang sambal tadi gitu nggak apa-apa dah. Kalau emang sama-sama ayam, jangan ngambil ayam dulu deh, ini dulu gitu ya. Jangan diambil di pojok, kecuali buah. Kalau buah-buahan nggak apa-apa ya, buah-buahan nggak apa-apa. Wa ala yanqudha bil ta'am, jangan meniup makanan, nggak boleh, makruh ya. Minuman, makanan jangan ditiup. Mie panas, makan mie-nya panas ditiup ya, makruh ya. Jadi sunnahnya jangan ditiup. Kalau nggak kuat panas ya tungguin sampai dingin ya.
Kalau mau pakai kipas, jangan, yang penting jangan pakai mulut ditiup. Ya, kan? Ini sebaiknya dibiarin aja begitu, dari dingin sendiri begitu. Tapi makannya kalau nggak panas nggak enak begitu. Makan bakso kalau nggak panas, yang intinya jangan ditiup, jangan ditiup. Ya, sunnahnya jangan ditiup. Wa an la yaqta'ahu bisikin. Jangan memotong makanan dengan pisau. Jangan memotong makanan dengan pisau, oke? Jadi ya mungkin kalau yang membutuhkan pisau memang boleh-boleh saja. Ini kan artinya makanan kayak, mohon maaf, makan tempe pakai pisau ya. Kalau sekarang kan begitu ya. Dilihat di Instagram dan streaming makan tempe, dikiranya makan steak gitu ya. Padahal katanya tempe bacem pakai pisau gitu ya. Itu kalau enak makan kayak di Padang ya, pakai tangan gitu ya. Wa alla yang saya dahu bihi, jangan mengusap tangannya dengan makanan, jangan. Dari tangannya ke makanan, jangan. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai, dilatin, nanti mungkin ada dilatin, habis dilatin baru cuci. Jadi jangan, maaf selesai, engkrek. Ya. Jadi jangan kayak begitu ya. Wa alla yajma' baina tamri wa nawa fi ina'in. Jangan menggabungkan antara kurma dan biji kurma di satu tempat. Jadi kalau makan kurma tinggal biji doang, jangan taruh di situ, ya. Dibuang, kumpulin pakai tisu, kumpulin. Takutnya orang lagi nggak sengaja makan, misalkan ditelan, bukan kurmanya bijinya begitu kan? Jangan gitu ya. Wa alla yashrabal ma'a idza ihtiyaji. Jangan banyak minum. Artinya jangan minum air kecuali ketika butuh. Ya mungkin kalau kita makan, minum dikit, makan, minum lagi, itu mungkin nggak bagus, mungkin seperti itu ya. Biasanya kan emang minum ketika selesai, ya kan? Minum itu ketika selesai, ketika kita ke apa namanya? Itu mainnya bukan mobil itu soalnya. Ketika kita butuh air, seret, kita minum gitu kan. Ada begitu ya. Wa amalan tiba dahulu, ada pun yang adab setelah makan ya. Adab setelah makan, fahyal dia mubabdas syarab, ya bangun sebelum kenyang. Jadi berhenti bangun sebelum kenyang. Ya, kalau kita melihat kayaknya nggak berlaku nih ya. Ajar terus. Wabah sebagai ada yang nggak ada lagi hina ya, mencuci kedua tangan setelah kita menjilati kedua tangan tersebut. Sunnah, jilatin itu sunnah. Bahkan ngejilatin piringnya itu sunnah juga. Ya, jadi kita punya tangan nih, ya, yang kita habis makan kita jilatin. Ini sunnah. Ya. Kiri mau jangan, kiri mau tangan, gitu kan tangan, gitu ya. Jilatin, nggak ada bahasa jorok, nggak ada. Ini sunnah Nabi kok. Berapa banyak dokter-dokter kesehatan itu gara-gara cuma lihat doang dapat hidayah yang orang muslim. Karena beda, habis makan dijilatin sama nggak dijilatin beda, itu hasilnya beda gitu, sunnah gitu ya. Kita makan kalau saya orang kaya makan dijilatin, orang kismir, jangan, nggak ada bahasa begitu. Ini sunnah Nabi gitu ya. Orang-orang yang punya viewers atau subscribernya jutaan aja habis makan dijilatin, ya kan? Di YouTube kan gitu ya, misalkan dijilatin, masa kita nggak mau jilatin, itu sunnah. Terus mana tadi? Well, wa iltiqatu fudat ya. Apa namanya bahasa kita? Ngambilin, memungut, mengutin remeh-remeh yang jatuh ke suprok ya. Jadi kalau ada nasi ya, sisa-sisa makanan yang jatuh jangan dibuang ya, dimakan gitu ya. Itu yang bawa berkah itu bisa jadi. Dan makan sampai habis, jangan sampai ada remeh sedikit pun ya. Walhamdulillah, dan setelah itu baru kita mengucapin alhamdulillah alladzi at'amani wa sakani wa ja'alani minal minimal baca alhamdulillah. Lanjut apa udah ya? Adab minumnya dulu, baca lagi. Ada busyurub, adab minum. Masuk satu paket ya. Ada buhu kathirah. Adabnya banyak, mungkin kalau nggak dapat bulan depan. Di antaranya tanawulul ina bil yamin. Kita ngambil gelas pakai tangan kanan. Walaupun minumnya pakai tangan kanan, ngambilnya pun pakai tangan kanan. Sunnahnya jangan sampai ngambil pakai tangan kiri, minum pakai tangan kanan. Ini nggak bagus gitu ya. Ngambilnya pakai tangan kanan.
Wa nadhar fihi qabla syurub, ngeliatin dulu tuh ke air, ke bejananya sebelum minum, dilihat dulu, jangan langsung minum. Mohon maaf, dulu kita pernah tuh ada anak santri bercanda soto. Kan apa namanya tuh yang di botol taps ya. Taps ya yang warnanya kuning ya. Taps ada namanya taps kan. Jadi dia kira taps karena warnanya kuning, ada dari kulkas. Pas dia minum air kencing. Jadi ada temannya yang soto bercanda air kencing dimasukin ke itu apa namanya? Ke botol taps. Saking harusnya dia buka, nggak dia lihat lagi, nggak dia cium, langsung dia minum gitu kan. Tahu udah rasa gimana ya? Ya, jadi lihat dulu ya, mungkin khawatir ada kotorannya ya, khawatir ada macam-macam seperti itu ya. Wa tasmiyah, baca bismillah ya. Wal julus, duduk ya, jadi duduk. Wa masul ma', ini yang banyak juga kita jarang amal. Kita seruput, kita isep itu air. Gitu ya. Kan gitu jangan kopi. Ini kalau ibadah kita yang nggak kopi. Entah tenang aja, ada kopi kapal api tenang. Jadi kita kadang-kadang minumnya glogok itu nggak bagus. Lihat bahu yadurul kabidnya. Karena meneguk air itu merusak jantung. Jadi merusak jantung. Makanya lihat para hadirin kalau minum diisap. Nah isap bahasa kita ya. Jadi air itu keluarnya ke mulut itu nggak banyak-banyak. Jadi masuk ke mulut itu nggak terlalu banyak gitu, ya. Jadi jangan, kalau itu kan lagi kehausan, itu satu botol sampai habis, belegak, itu bahaya itu. Coba amal ini ya. Ini semua, ini kan kitab adab, pasti diambilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW ya. Pokoknya ada hadisnya. Oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad bersabda, musulma mason, oleh ta'ubuhu aban. Ya. Minum air dengan seruput, jadi isap, jangan minum air dengan cara meneguk. Ya. Itu kebiasaan. Wa minha asyurbu fi thalathi anfas. Minum dengan 3 kali nafas kayak tadi ya. Dan jangan ya nafas di bejana. Nanti pasti ada. Kita campain lagi, ini nggak makan. Baca bismillah ya. Mau baca bismillah setiap kali nyeruput atau baca bismillahnya pertama, nanti di akhir alhamdulillah. Jadi apa namanya 3 kali nafas dulu. Nafasnya jangan di sini, jangan. Kita geser gitu ya. Minum lagi, nafas lagi. Minum lagi, nafas lagi gitu. Kenapa? Kami ngeliatin aja ya, sama. Yusami fikul wahid wa yahmad di akhir ya. Jadi baca bismillah setiap minum, setiap nafas tuh minum, dan juga baca alhamdulillah di akhirnya. Boleh atau di jamak gitu, baca bismillah di awal, nanti di akhirnya alhamdulillah. Walau tetap pasukulina ada ya. Jangan nafas di bejana. Minum apa tuh? Jangan ya. Gak tahu ya. Pokoknya mungkin ada apa, kalau yang keluar apa namanya itu karbon, mungkin kalau ketemu air gitu kita minum nggak bagus gitu. Pokoknya dokter tanya deh ya, dokter kesehatan yang tahu deh. Jadi ini sudah Nabi. Wala tajassufi, jangan bersendawa ya di bejana ya. Jadi kalau bersendawa jangan di bejana ya, jangan di gelas. Wa idza shariba wa arada an yasqiya ghayra falyuqaddim man ala yamini ala man biyasarihi walau kana afdalah. Kalau kita minum, ya, kemudian kita mau ngasih minum yang lain. Ini biasanya kita kalau di pondok gitu loh. Di pondok biasanya Ustaz kita pasti gitu ya, kebanyakan kita nyediain guru, misalnya Habib Sholat bin Ahmad Al-Idrus, beliau minum sedikit, baru banyak para guru kita ya, atau Kiai Nawawi gitu. Kemudian murid minum. Jadi ngambil berkah dikit-dikit gitu ya, sampai terakhir. Nanti biasanya gurunya minta lagi, nanti gurunya terakhir minum lagi begitu. Kalau mereka buru-buru ya, saya bekas murid nggak mau, jigongnya banyak gitu ya. Jadi kalau kita habis minum atau kita minum, kita mau ngasih orang lain minum, maka dahulukan yang kanan dulu. Dari yang kiri sama seperti itu pun, antum mengambil tadi ngasih parfum, ngasih buhur, kanan dulu, jangan kiri sebenarnya. Walaupun yang kiri itu lebih utama daripada yang kanan. Yang kiri ya Habib Kiai, yang kanan orang biasa, kanan dulu tetap.
sunnahnya kanan dulu, jangan kiri dulu ya, gitu ya. Di antara Nabi SAW saqqa Arabiyan kan ada yang menghigau dari Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa qala ya iman wal iman. Nabi Muhammad pernah memberikan minum orang Badui. Bukan siapa-siapa, orang Badui. Karena orang Badui ada di kanannya Nabi. Sebelum Nabi Muhammad memberikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan Nabi Muhammad sambil bersabda al-aiman wal iman, yang kanan dulu, yang kanan dulu gitu ya. Di Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, tapi kenapa dikasih Badui, orang Badui, orang Arab, orang desa gitu ya. Kenapa? Karena sunnah Nabi. Jadi yang kanan dulu baru yang di kiri. Allah Ta'ala alam bismillah. Jadi bahan buat kita ya, sedikit insyaallah barokah. Yang paling penting sih yang kita makan, ya walaupun kita pakai adab, tadi yang paling penting, yang sangat penting adalah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah yang halal. Ini yang paling penting. Mau baca bismillah 1000 kali, kalau makanannya haram, itu efeknya buat badan kita. Man akal halal atau ajawarihu sya'amabah, wa man akal haram asad jawarihu sya'amabah. Kalau dia makan makanan halal, minum halal, maka badannya akan taat sama Allah. Mau dia kepingin, gak kepingin, pokoknya enak buat ibadah. Tapi kalau makan makanan haram, kebalikannya tuh. Walaupun dia baca bismillah, walaupun makannya duduk, walaupun minumnya 3 kali nafas, tapi kalau yang dia minum, yang dia makan itu yang haram atau dari hasil yang haram, maka badannya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi sekarang sudah zamannya yang haram itu banyak dikonsumsi oleh publik. Maka jangan sampai minimal diri kita dan keluarga kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya kalau kita ceritain serem gitu ya. Kalau kita ceritain serem, ini bakal disiksa di neraka ya. Dan doa kita gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita gak diterima, zakat kita gak diterima. Apapun kalau di situ ada sesuatu yang haram gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu. Karena inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bagus, Allah gak terima kecuali yang bagus gitu ya. Oke, jangan sampai, sekali lagi kita hindari, jangan sampai kita gelap mata gara-gara ekonomi dunia kita menghalalkan segala cara ya. Jadi nggak terlalu panjang kita menyebutkan dia, artinya kita yang tahu kita ini berkenaan dengan yang haram apa tidak. Dan kita tanya kepada siapa? Kepada Ustaz, kepada Kiai, kepada Habib, ini haram apa tidak hukumnya? Kalau haram maka tinggalkan. Kenapa? Karena efeknya buat anak kita itu luar biasa, buat kita sendiri luar biasa. Dan seandainya mati orang itu makan haram, maka matinya dipastikan su'ul khatimah. Itu kita khawatirkan ya. Insya Allah terus doa ya. Artinya walaupun kita di dunia ini biasa saja, yang penting kan di akhir kita masuk surga ya. Jadi ya baca doa gitu, baca surat Waqiah, surat Duha kan gitu kan. Kalau pengen kan kaya gitu ya. Ada satu amalan ya, satu amalan ya. Biar kalau diamalin gitu ya. Dulu di Syibang kalau nggak salah ya, ada satu orang datang kepada Imam Al-Haddad. Ya Habib, aneh habis kemalingan itu, kerampok bandaan habis. Doain tuh kata dia tuh, kata Habib Abdullah, yang dia sabar ya, yang dia sabar, nanti dia bakal dapat ganti yang lebih bagus dari itu. Nah dia setiap pagi baca nih, baca ya, udah gitu aja kali habis ya deh, yang terusin ya. Baca ya Razak, bukan Abdul Razak, bukan. Ya Razak ya, 380 kali. Ya Razak 380 kali. Kemudian yang doa ya, seperti doa yang biasanya habis Jumat tuh. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika man syatik wa bi fadlika man siwak ya. Atau nanti tambahin lagi ya, dan Allah ya gori ya hamid ya ya rahmu ya wadud, ya nak apa juga gitu ya. Jadi baca doa itu 4 kali, insya Allah muyasar rezekinya, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Akhirnya orang itu pulang dia amalin subhanallah, rezekinya melimpah, rezekinya luas ya. Jadi orang kaya. Yang paling penting kita minta Allah kalau kayanya berkah, amin ya rabbal
Ini saja sedikit ya tentang adab makan dan minum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Besok masih ada kajian lagi di Ustaz Jainul Rahim yang di Materi Hati, kemudian malam Kamis di Majlis Al-Nusantara kesempatan, kemudian malam Jumatnya di Majlis Soleh Al-Marzuq di Kebon Depok ya, Ustaz Al-Rahman Syadiyah. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.